Iza utiya syakara, ketika dia diberikan sesuatu oleh Allah, dia bersyukur kepada Allah. Selesai melontar jamaah di Jumratul Aqabah, kita bawa jamaah ke arah pulang. Namun saat sampai arah pulang, jamaah melakukan yang namanya doa menghadap arah kiblat. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa a'udzubika min syarri kulli dabbah wa a'udzubika min syarri syaitani wa syirki inna rabbi ala siratal mustaqim. Kemudian sepanjang jalan kita bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah, begitu luar biasa dan dahsyatnya. Lalu jamaah pulang terus bertakbir sampailah di tenda Mina. Apa yang dilakukan oleh jamaah? Jamaah sudah bebas melepaskan kain ihram. Tapi hati-hati Bapak Ibu, para jamaah calon haji atau yang sudah haji yang pernah mungkin melakukan dan lupa membayar dam. Apa yang terjadi? Ketika sudah melakukan sampai di tenda, mereka lupa ya bahwa aurat mereka dari pusar sampai ke lutut. Kemudian yang ibu-ibu kullu badani ila wajhi wa yadahi, telapak tangan dan wajah. Apa yang terjadi? Mereka sampai tenda, mereka lupa. Mereka kadang mohon maaf melakukan main buka aja tenda. Karena udah gerah ya. Bahkan ada yang kain ihramnya sudah di bawah pusar. Pedalnya udah kelihatan. Nauzubillah min zalik. Oleh sebab itu ini yang perlu dijaga. Jangan sampai nanti malah sudah melakukan merontal Aqabah, datang ke tenda, ya banyak ibu-ibu yang teriak. Kenapa? Mungkin saking lelahnya tidur telentang. Udah tidur telentang mengangkang pula lagi. Allahu Akbar. Nah ini kadang lupa mereka menjaga hal-hal yang sepele yang bisa membahayakan, menghancurkan amal ibadah hajinya mereka. Masya Allah. Nah, lalu apa yang terjadi? Cahayati selalu mengingatkan pakai mikrofon toa. Masya Allah. Para jamaah ya bunda, mohon maaf, hati-hati auratnya yang sudah lelah banget. Ganti dulu kain ihramnya dengan dalaman dan pakai celana panjang. Kemudian baju kaos dah. Tidur dah, nggak masalah. Nggak mau mandi dulu, Ustaz mau istirahat boleh. Masya Allah. Hati-hati. Ini telentang akhirnya, waduh, subhanallah, hancur. Ya. Apalagi jadi bahan tawan, jadi bahan candaan. Masya Allah. Ada pula yang kurang ajar. Apa yang terjadi? Diambilnya handphone, dibesarin dia, dipoto dia. Ya Allah. Itu iseng kali ya, Bi. Nah ini. Jadi kemudian pergilah ke kamar mandi mereka. Mereka mulailah yang namanya bertahalul kubro. Tahalul kubro. Potong rambut ya, Bi. Mereka habiskan. Ada yang langsung kikis botak. Karena ada yang bawa mesin tuh. Ada juga yang bawa pisau. Pisau cukur. Ada juga tuh datang nanti ke tenda tuh orang-orang Arab Badui kulit hitam. Karena orang suku Badui itu warna kulitnya cuma dua. Iya, hitam. Kalau udah hitam sabananya. Ya ada pilihan lainnya ya, hitam sabananya. Masya Allah. Jadi kenapa pagi hitam masih mending lah, masih nampak. Kalau malam hitam sabana. Tak nampak di kegelapan malam. Tapi mereka luar biasa, akhlak mereka, ada mereka datang ke tenda-tenda. Menawarkan jasa. Sepuluh real. 10 real. Botak. Itu berapa duit, Bi? Mereka bisa bahasa Indonesia. Oh, bisa bahasa Indonesia. 10 real kalikanlah lebih kurang 3.800. 30 sama lah di sini. Iya, lebih kurang 38.000. Iya, kayak barbershop di sini lah. Iya. Cukur, botak. Ada yang kulitnya kerucak, berdarah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi disitulah bahasanya Nabi Muhammad, man hajja lillah wa lam yafuz wa lam yasuq raja'a min zunubihi kayaumin waladatu ummuhu. Barang siapa yang berangkat haji dan umrah namun dia bisa menjaga lidah, tidak berkata kotor, maka dia seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Masya Allah. Berarti dia sudah seperti bayi. Subhanallah. Nah, lalu apalagi Bang Awan yang terjadi? Subhanallah, luar biasanya jamaah tadi. Kemudian mereka ganti pakaian, mereka kita suruh
sarapan lagi. Iya. Mungkin ada yang lapar, buka pop mie lagi. Iya, Masya Allah. Habis itu mungkin mereka kita ajak untuk rehat. Nah, nanti datang waktu zuhur kita bangunkan untuk sholat zuhur wal asar jamak tadi. Karena selama kita di Padang Minah, sholat itu selalu kita jamak karena kita mengikuti daripada Imam Maliki dan Imam Hambali. Nah, jadi sholat zuhur dan asar ditarik ke depan jadi jamak takdim. Kita qashar 2 rakaat. Nah, setelah zuhur kita zikir, setelah zikir jamaah kita ajak untuk makan siang. Ya, disitulah kita mau melihat haji mabrur atau tidak. Iya, betul. Biasanya ada yang mulai kurang ajar, udah capek kawan ngantri, diselipnya. Mau Ustadz buru-buru bilang. Semua orang mau buru-buru, bukan bapak saja kan gitu. Nah, kita lihat di sini ada yang mungkin menyorakkan, nggak malu kata dia, karena kan orang ngantri, dia mainin aja nyalip. Nah, di situ dilihat dan diuji keimanan para jamaah tadi. Jamaah ya, benar sekali. Nah, kemudian apalagi yang terjadi? Sahabat Cahayati dimanapun berada, apa yang dilakukan lagi setelah mereka makan siang? Kita lihat mereka berbagi. Ada yang bawa rendang dia buka. Ada juga yang bawa rendang di dalam kopornya. Takut bagi-bagi ya. Insyaallah. Mungkin dia bawa sedikit. Kita harus nuzon. Iya, betul. Pas-pasan. Karena mungkin dia tidak selera makanannya. Oh iya, benar. Ini beko enggak ada sampai belanjur rendang sih kok. Ya Allah. Maka oleh sebab itu para jemaah pemirsa sahabat Cahayati dimanapun berada, kita banyak melihat tuh. Dan ada yang paling luar biasa, biasanya ibu-ibu, ya kan, mengantarkan lauknya Ustadz, ambillah lauk saya Ustadz. Dibukalah jengkol keringnya itu kan. Masya Allah, udah lama nggak ketemu jengkol. Ya, Masya Allah. Kan udah nggak makruh lagi kalau Ustadz. Udah boleh ya, kan? Boleh ya. Ya, jadi silakan Ustadz, kita ambil satu. Datang pula kawan, 1 sama 10 baunya sama Ustadz, udah ajar kata dia. Nah, lalu apa yang dilakukan lagi? Kita ajak jamaah yang masih lelah untuk rehat atau berzikir, berbanyak zikir. Tapi hampir rata-rata jamaah memang yang ahli hisab dia ngumpul di luar, bercanda, habis ngerokoknya, ketawa ke TV bersama. Kebahagiaan itu muncul, wajahnya berseri-seri. Maka ada lagunya Uje tuh. Wajahnya berseri-seri, mendapatkan rahmat ilahi. Masya Allah. Ini luar biasanya. Maka oleh sebab itu kebahagiaan tadi tidak terbayar dengan jutaan yang mereka keluarkan, puluhan juta yang mereka keluarkan, ya, ratusan juta kalau haji plus. Nah, apa yang terjadi? Datanglah waktu asar, kita ajak jamaah untuk zikir al-maksurat. Nah, kita ajak mereka untuk berzikir. Kita ajak jamaah untuk melaksanakan zikir al-maksurat. Nah, kita baca tuh zikir al-maksurat. Itu yang di buku kecil itu, Bi ya? Nah, di buku besar yang biru. Ada yang buku besar ya? Al-maksurat yang besar ya? Nanti kita akan, kemarin kan sudah kita lihatkan buku. Oh iya. Buku yang warna biru itu. Ya. Nah, di situ kita baca al-maksurat, setelah al-maksurat kita muhasabah diri, kita mengingat dosa kembali, kemudian kita isi tausiah. Tausiah yang dimana menghibur, membuat mereka nangis. Hibur lagi, nangis lagi. Jadi itulah perjalanan umroh kita saat di Mina, haji kita saat di Mina. Lalu maghrib begitu juga, kita ajak jamaah takdim, atau boleh juga dilakukan tanpa jamak. Maghrib dulu, nanti isya-nya kita laksanakan dengan qashar. Jadi bebas, boleh dijamak, boleh dilakukan sesuai dengan waktu, tapi nanti diqasharkan. Jadi 2 rakaat isya-nya. Jangan pula maghribnya dikosorkan, subuhnya juga jangan dikosorkan. Nggak sholat namanya. Nggak boleh. Bapak kenapa nggak sholat? Kan udah dikosor Ustaz. Maksudnya ini kan sholat subuh Pak. Justru itu Ustaz, sholat subuh saya kosor jadi nggak sholat katanya. Jamaah sekarang mah pintar-pintar. Iya. Hati-hati kalau kita ngomong. Lalu apa yang terjadi? Maghrib kita isi tausiah menjelang isya. Sehabis itu kita ajak jamaah untuk makan malam. Ngambil antrian. Di lantai R ya? Enggak. Oh, ini beda lagi. Ini masih di tenda ya, bukan di hotel ya, Bi? Oh ya, di tempat matoamnya kita ambil antrian, tempat makannya.
Wah, disitulah ketahuan Hmm. jamaah-jamaah yang tidak mau memberikan kesempatan kepada jamaah yang belum makan. Ngambil nasi sebanyak-banyak, kayak lapar. Oh, kayak orang mau teriak, lapar gitu. Ambil bom, bom, bom. Akhirnya apa yang terjadi? Yang lain Terbuang. tidak terbuang. Mubazir. Oh, masya Allah. Sudahlah yang lain tidak kebagian. Ya, akhirnya terbuang. Masya Allah. Padahal orang dapur sudah bikin stok itu luar biasa. Makanya kadang cahaya hati Ya. supaya jamaahnya ini terkoordinir makan semua. Cahaya hati ngambil pakai sistem box. Box. Ya, satu tidak mubazir. Tidak mubazir. Ya, kulu wasrobu wala tusrifun. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah sepuasmu, tapi jangan mubazir. Jangan mubazir. Karena sesungguhnya Allah benci. Kalau sudah kalimat benci ini, Bang, di situ ada kalimat taklik. Iya. Taklik artinya jangan pernah berharap dapat surga. Masya Allah. Jangan pernah berharap bisa menyebangi jabatan Siratal Betul, Mustaqim. betul. Jangan pernah berharap kita dimudahkan nanti di padang mahsyar. Kalau Allah sudah bilang benci, benci kepada siapa? Orang yang mubazir tadi ya. Masya Allah. Dia ambil apel, dia masukin dalam tasnya, Nah. 3 biji, sampai putus tasnya. Kalau tas sudah putus, ngadu, Ustaz, tas saya putus, Ustaz. La ilaha illallah. Kenapa, Bu? Enggak tahu saya, Ustaz, ini jahitannya jelek. Oh ya, boleh saya pinjam tas Ibu? Difitnah jahitan. Iya. Ya Allah. Boleh saya pinjam tas Ibu? Boleh. Terus Pas saya dibuka, saya buka sleting. apel Wow, ada. ini yang bikin putus, Bu. Apel di dalamnya 5. Terus kemudian jambu di dalamnya 3. La ilaha illallah. Kemudian jeruk di dalamnya 5. Astagfirullahaladzim. Apa nggak putus itu ya Buat Allah? apa? Astagfirullahaladzim. Takut Ustaz nanti nggak kebagian buah, kan dehidrasi segala macam, ya Allah. Iya, iya. Nah, itulah dia ya, Bi ya. Sifat ketakutannya masih ada ya, Bi. Ya. Padahal di jadi sana udah tempatnya Allah lah gitu. tamak, Tamak. musrif, Musrif. orang-orang yang mubazir. Masya Allah. Dosanya banyak. Sudahlah dosa mubazir membuang makanan tadi. Allah murka. Yang kedua tidak memberikan kesempatan kepada orang yang lapar dan kawan kita tidak berbagi. Padahal iza utiya syakaro. Iya. Orang yang mendapatkan rahmat Allah, pertolongan Allah, kemudian dia dilindungi oleh Allah, hisabnya ringan, masuk surganya mudah. Salah satunya orang iza utiya syakaro, ketika dia diberikan sesuatu oleh Allah, dia bersyukur kepada Masya Allah. Allah. Nah, ini nih, maka yang terjadi saat ini luar biasa, Bang Wawan. Nah, alhamdulillah kita memberikan nasihat-nasihat Bapak Ibu, Iya. utusan musabah. Ya. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Amin. Maaf ya Allah, maafkan aku ya Allah. Ampunkan dosaku ya Allah yang sudah mengambil jeruk sebanyak 5 terus kami sembunyikan di dalam tas. Yang ada jamaah tadinya mau nangis nggak jadi nangis. Ustadz ini nyinggung saya namanya. Selesai muhasabah ya Allah, ampunkan dosa hamba, maafkan ya Allah yang sudah ambil nasi berlebih dan tidak habis ya Allah. Sehabis itu satu-satu datang, Ustadz maaf, ini jeruk tadi saya ambil 2 Ustadz, Iya, saya iya. balikin 1. Ya, ya Allah. Ya, padahal di dalam masih ada 2 lagi. Dia 3 cuma ngakui 1, 2. Masya Allah. Kita enggak nyinggung, Nggak nyinggung. nyentilnya lewat doa. Nyentilnya lewat doa ya, Masya Allah. Memang. Nah, betul. ini jarang dilakukan Namanya oleh cahaya para hati, jadi nyentilnya di hati. Iya. Iya, betul. jarang dilakukan oleh para pembimbing. Iya, betul. Makanya kita nyampaikan juga nih ilmu buat pembimbing. Nyentil jangan langsung, Ibu, apa ngambil 7 jeruk Bikin buah?" malu, bikin Iya. malu ya, Bi, betul. Saya Ustadz, tas saya putus. Kenapa kok bisa putus? Nah, ya. Ibu bawanya nggak hati-hati ya. Jangan bawa yang berat-berat, Bu. Nggak bisa. Ya. Oh sini, Bu. Nggak apa-apa. Saya cek dulu ya, Bu ya. Iya. Boleh cek, boleh Ustaz. Boleh buka seletingnya, boleh. Wow, wah. Inilah yang bikin putus, Bunda. Ya. Jeruk 5 punya orang di dalamnya. Allah marah, makanya putus. Nasihatnya masuk. Daripada timbang, kok bisa putus sih? Itu jahitannya, oh, nggak bisa kita membela. Jangan kita bela. Bagaimanapun jamaah adalah raja. Nah, Tetap. di dunia persilatan jual beli ya. Iya, betul, betul, betul. Dagang. Dagang. Yang namanya pembeli itu raja. Iya, kita akan menjual Makanya, jasa di sini ya, Bi. Ya? Tapi pembeli pun juga harus tahu diri. Iya, benar. Kadang ada yang pembeli itu, "Iko berapa dah?" Sekian. Heeh. Harga beli-belinya berapa dah? Sekian. Matinya berapa dah? Sekian. Ibu jadi balik, ndak nanyo aja dah. Dibilang mentang-mentang raja, saya enak Itu perutnya, bikin nggak sakit boleh. hati penjual namanya seperti itu. Baik, Ya, Abi. Ya. sahabat cahaya hati dimanapun berada, Iya.
Lalu apalagi yang harus kita lakukan? Salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan cara bagaimana jamaah tadi itu betah di tenda dari malam. Ya, sudah sholat isya kita bawa lagi mereka makan, sudah makan mereka kita kasih rehat. Kita canda tawa dengan bapak-bapak. Kita bikin apa namanya, kalau istilahnya kita bertanya kepada jamaah itu ya, Bapak bagaimana bisa berangkat haji, apa istilahnya itu ya kalau nanya pengalaman, ya, sharing ya, sharing. Kita lakukan sharing, kita tanya kok bisa dia berangkat. Ada jamaah yang jawab, alhamdulillah Ustaz, sawit saya 100 hektar, wow keren. Alhamdulillah Ustaz, saya punya perusahaan 5. Wow, luar biasa. Ada bapak yang kemudian kita tanya, belum tanya dia udah nangis. Kenapa bapak nangis? Dia jawab, saya nggak pantas bercerita Ustaz. Kenapa? Karena saya diberangkatkan oleh anak muda yang punya perusahaan 5 itu Ustaz. Masya Allah. Menetes air mata jamaah. Kita tanya, kita panggil, Bang bisa maju Bang. Kenapa Abang bisa berangkatkan bapak ini? Pasti ada amal spesial dari bapak ini. Tolong buka tabirnya Bang, buat motivasi buat kami. Ceritalah dia, Ustadz, beliau orang tua yang luar biasa. Beliau sudah mengajarkan saya dan memberikan taufik inayah dan hidayah di dalam hati saya. Saya punya perusahaan 5, nggak bisa seperti beliau. Beliau hanya tukang ojek Ustadz di Surabaya. Kalau kemarin kan ojek baru, ojek. Kirain. Ya. Apa yang terjadi? Beliau hanya tukang ojek. Kok bisa? Abang berangkatkan. Begini ceritanya Ustaz. Waktu itu mobil saya mogok pas di pangkalan ojek. Semuanya itu tukang ojek, dia yang dengan tangan. Ayo kita coba dorong nak. Dipanggilnya kawan-kawannya, didorong lah mobil saya. Enggak, juga hidup. Setelah itu apa yang terjadi? Allahu Akbar, subhanallah. Setelah dia dorong tadi dan juga hidup, dia kemudian berkata, coba kamu telepon karyawanmu biar mobil ini dibawa sama karyawanmu, ya kan? Engkau ku antarkan pakai ojekku, takut terlambat. Nah, boleh Pak, alhamdulillah, terima kasih Pak. Diantarkanlah tukang ojek ini, ya, diantarkanlah si pengusaha kaya ini punya perusahaan 5, pakai ojek si bapak. Ya, kemudian sampailah di depan pintu kantornya. Ketika saya turun dari ojek Ustadz, saya cabut uang lembar merah sebanyak 5 lembar. Berapa tuh Bang Wan? 500.000. Aja ini kalau yang jamaah Bang Wan sama juga dengan jamaah. Mentang uang lembar merah udah bilang 500.000. Padahal belum tentu. Iya, belum tentu. Saya jadi uang 10.005 kan. Nah, tapi nggak apa-apa, kita anggap. Anggap 500.000 ya, Bi. Ketika saya serahkan, apa kata dia? Maaf, anak muda, ini hari Jumat. Setiap hari Jumat, aku ingin sedekah kepada siapapun yang naik ke atas ojekku. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia orang susah, mau dia orang senang, gratis. Dahsyat, terdiam semua jamaah. Jamaah tegang, merah semua muka jamaah. Jamaah berkata, sombong kali jadi orang. Tukang ojek, kaya mau miskin, setiap hari Jumat gratis. Sombong kali, malah orang bilang dia sombong ya, dia. Betul. Kemudian Ustadz, apa yang terjadi? Saya pun berkata seperti itu, penasaran. Kemudian minggu kedua saya tes lagi Ustadz. Sengaja saya turun jauh Ustadz, padahal mobil saya bagus. 100 meter saya jalan kaki. Setelah saya jalan kaki Ustadz, saya datang ke tempat pangkalan ojek. Saya lihat si bapak ada. Kemudian saya pergi Ustadz. Saya bilang, Pak boleh antarkan saya? Mobilmu masih belum sehat Pak. Diuji lagi? Bukan, padahal mobilnya dia masih udah bagus gitu ya kan? Mobil dia banyak sebenarnya. Ibaratnya dia masih penasaran nih sama bapak nih gitu. Naik ke atas ojeknya. Hari Jumat juga. Apa yang terjadi? Diantarkanlah sama tukang ojek. Sampai ke depan kantor saya turun Ustaz. Saya ambil dompet, saya cabut uang lembar merah sebanyak 10 lembar. Berapa jadi ya? 1 juta. Nah, luar biasa. Kalau soal duit, ya, Abi ngetes dia. Ngetes Bang Wawan juga kayaknya. Jadi apa yang terjadi? Anak muda, jangan kau uji imanku. Seberapa besar pun kau berikan kepadaku. Ini hari Jumat. Siapapun yang naik ke atas ojekku, kaya miskin, senang susah, gratis. Menetes air mata saya Ustaz. Dahsyat. Saya yang punya perusahaan 5 saja tak sanggup seperti dia.
Akhirnya minggu ketiga pun saya uji kembali Ustaz. Saya penasaran, saya mau ngetes lagi Ustaz. Rupanya si bapak jatuh sakit. Ketika itu saya tanya kepada orang-orang yang ada di pangkal ojek, ada yang tahu rumah bapak Fulan bin Fulan? Oh iya saya tahu. Ya. Bisa antarkan saya ke sana. Apa kata tukang ojeknya? Wani piro mas. Masya Allah. Belum naik ke atas ojeknya sudah ditanya wani piro. Sementara bapak tidak pernah. Bahkan dia tolak. Masya Allah luar biasa. Nah, apa yang terjadi para jamaah pemirsa sahabat Cahyati dimanapun berada? Akhirnya singkat cerita mereka pun datang ke rumah si bapak, berangkat datang ke rumah si bapak. Sampai di sana menetes air mata saya Ustaz. Apa sebab? Dia tidak bisa lagi sedekah dengan kendaraannya, ojeknya, tapi dia sedekah dengan anggota tubuhnya. Apa itu? Dia duha sebanyak 12 rakaat. Duhanya 12 rakaat, mintanya cuma satu. Di dalam doanya itu Ustaz, dia menumpahkan air mata, ya Allah, izinkan hambamu yang hina ini bisa berangkat ke Baitullah. Mendengar itu terpukul saya Ustaz. Maka ketika dia selesai berdoa, dia datang, kamu ngapain datang ke rumah saya? Langsung saya cium tangannya, Bapak sudah menyadarkan saya. Bapak sudah menghimbau hati kecil saya yang selama ini belum terbuka jadi terbuka. Pak, nggak usah banyak cerita Pak. Tolong pinjam KTP Bapak sama KTP Ibu. Buat apa? Tahun ini juga Bapak dan Ibu saya berangkatkan haji plus bersama saya dan istri. Masya Allah. Ini kalau boleh kita tanya, ibu-ibu mau berangkat haji seperti itu nggak? Iya. Kalau jawabannya mau, suruh suaminya jadi tukang ojek. Maksudnya amalnya. Amalnya ya. Amalnya jangan jadi tukang. Ini udah jadi direktur suaminya, Pak jangan lagi jadi direktur Pak. Dari kemarin nggak ada nek haji bilang, Papa jadi tukang ojek aja. Jadi maksudnya amalnya. Oh ya amalannya ya. Amalannya. Kayak betul. Ibu titipkan duit 100.000 sama suami. Masya Allah. Setiap hari Jumat. Kadang kesal juga. Kadang-kadang kita naik khutbah mimbar hari Jumat tuh bang. Kotak bakul kan jalan. Jadi ke kotak bakul jalan, ada yang bapak-bapak duduk tengah tuh nunduk-nunduk sambil baca istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kotak bakul lewat, berubah zikirnya dengan mata melotot. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dia bersyukur kotak bakul nak mampir ke tempat dia. Ya Allah ya Rahman. Nah ini, wahai para sahabat, para jamaah dan para pemirsa Cahyati. Lalu apa yang terjadi? Datanglah sepertiga malam. Sepertiga malam. Ya, di sepertiga malam itu jamaah kita bangunkan jam 2 untuk mereka berwudu atau mandi. Kemudian jam 2:30 kita qiyamul lail. Kita ajak jamaah salat sunat taubat, salat sunat tasbih, tahajud, witir sampai subuh. Salat sunatun taubat rahimakumullah, kita ada cerita kemarin waktu manasik pembahasan manasik tentang salat sunat taubat, tasbih, tahajud, kemudian muhasabah, witir dan muhasabah. Lalu di sepertiga malam itu kita berdoa menumpahkan air mata setumpah-tumpahnya. Nah, ya Allah terima kasih ya Allah, kami sudah berhasil melontar Aqabah, maka mudahkan kami ya Allah untuk di pagi hari ini untuk melakukan ya Allah melontar pada tanggal 11, 12 dan 13. Ya kan? Maka apa yang terjadi pemirsa sahabat Cahyati dimanapun berada? Kita ngambil jadwal. Nah, petugas kita mutaif kita ngambil jadwal dan ketemulah jadwalnya bahwa kita boleh dikeluarkan jam 11 atau jam 10. Bahkan ada yang dapat jadwal ba'da zuhur, kita ngikutin. Nah, pokoknya kita ngikutin, kita kalau dapat ba'da zuhur, kita salat subuh, habis salat subuh kita zikir sama surat, habis zikir sama surat jamaah sarapan, habis sarapan kita ajak duha, habis duha jamaah kita suruh rehat dulu. Nah, kemudian datanglah waktu zuhur, kita salat zuhur, kemudian sehabis salat zuhur jamaah kita ajak makan, habis makan kita berangkat melontar. Pakai baju kaos. Ingin ke sana Bi. Nanti kita akan tunjukkan bentuk baju kaosnya Cahaya Hati di pertemuan besok. Iya betul Bi. Baju kaosnya Cahaya Hati. Itu kalau umroh aja baru dapat Bi. Enggak, haji. Haji baru dapat ya. Tapi kita akan usahakan umroh juga dapat. Buat apa? Mereka nanti akan ada berangkat menuju ke Jabal Nur. Oh,
Masya Jabal Allah. Nur itu Jabal artinya gunung, Ya. Nur artinya Cahaya, cahaya. tempat- Artinya adalah gunung yang bercahaya. Bercahaya, Kok ya. bisa di sanalah tempat turunnya Al-Qur'an Al-Qur'an, pertama kali. ya Allah. Maka nama Al-Qur'an adalah yang nama Al-Qur'an yang lainnya adalah An-Nur. Al-Qur'anul Karim. Ya, yaitu cahaya, masya Allah, cahaya yang luar biasa. Maka pemirsa sahabat Cahayati dimanapun berada, Ya. itulah yang terjadi Ya. pada tanggal 11 dan pada tanggal 12 nafar awal namanya. Kenapa awal? Dia ada nafar awal, nafar sani. Nafar awal itu 11, 12 saja. Kalau nafar sani itu 11, 12, 13 dengan kegiatan yang sama seperti yang saya ceritakan. Ya, ya. Maka jamaah kita perintahkan untuk menyiapkan batunya, jangan sampai ada yang batu tertinggal. Maka mutawif kita mengibarkan bendera, bendera Cahayati, mereka di depan dan ada yang di belakang. Mereka ada juga pembimbing dengan suara yang lantang membacakan pakai toa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Subhanallah. Sampai tumpah air mata. Kita melihat gerakan petugas-petugas polisi-polisi, pamong-pamong peraja yang ada di kota Saudi. Mereka berdiri di tepi-tepi tembok itu, yang hanya pas kaki mereka. Ngapain mereka bawa semprot? Untuk Semprotkan air supaya ini sejuk. sejuk. Adem. Wajah kita ditembaknya wajah kita. Ya Allah, panas terik. Kena air itu segar, Bang Wan. Ya, 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 ya. Ya, betapa luar biasa. Seperti kita saat ini, panas terik, tenggorokan kita mulai kering. Maka ketika tersentuh dengan air zam-zam ini, Bang Wan, Masya Allah nikmat. Kita minum dulu, Bang Wan. Baik, para jamaah pemirsa sahabat Cahayati yang besar tak tersebut gelar, yang muda tak terpanggil nama, cinci perempuan, apa yang terjadi? Subhanallah. Akhirnya jamaah ketika dia sudah selesai melontar, sudah siap, kita ajak dia pergi melontar. Berangkat dengan takbir sampai di tempat melontar. Ya. Jamaah kita bilang, Bapak Ibu, kita akan ambil Jumratul Ula. Ya. Maka Jumratul Ula itu seperti ini, Bang. Nah, ini. Ya. Ya. Ini tetap punya saya nih, Bang. Ya. Ya. Jangan sampai ketukar ya. Nah. Ini Jumratul Aqabah, Bawah. Jumratul Wusta, Ula. Oh. Berarti kita tarik dulu jamaah dari ujung. Sak. Kita putar balik ke sini. Kemudian mulailah melontar dari arah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillah. Ini 7. Mendekat ya. Bisa di zoom. Bisa di zoom, Om Jack. Biar bisa Merengkan jamaah sedikit ke sini, Om Jack. Larikan kameranya sedikit. Op, mantap. Nah, ini tadi Jumratul Aqabah, Ya. Jumratul Wusta, Jumratul Ula. Jadi jamaah masuk dari sini karena keluarnya di sini. Ya. Nah, pintu keluarnya. Masuk. Lalu apa yang terjadi? Jamaah kita ajak masuk, ya. Kita ajak masuk mereka dari arah sini karena mungkin banyak orang yang melempar dari arah sini. Iya. Kita ajak masuk dia dari arah sini. Kemudian kita ajak putar sini mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kenalah Jumratul Ula. Kita lempar 7 kali. lagi 7 kali. 7 kali. Kita suruh jamaah siapkan, setelah itu kita jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai kita ajak merapat lagi, lempar 7. Setelah itu kita ajak lagi, sampailah ke sini, kita lempar 7. Nah, jadi alhamdulillah sudah selesai, kita ajak lagi mereka berdoa menghadap ke Masjidil Haram. Setelah itu kita ambil biasa. Ya, di mana bumi dipijak, di situ awak bakoda. Kalau bahasanya orang barat, di mana bumi dipijak, di sini awak bakoda. Nah, apa yang terjadi? Setelah itu kita ambil kebersamaan, kita pulang lagi dengan ceria. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang luar biasanya perjalanan itu panas, Bang. Jam 1 kita jalan, kemudian kita balik lagi jam 3. Ya, karena begitu memakan waktunya untuk melontar itu, menunggu saat-saat di mana kita bisa masuk mendekat supaya lemparan kita itu tepat dan benar. Karena Cahayati tidak mau menyia-nyiakan uang para jamaah. Iya, betul. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Jamaah pulang, tarik sampai di tenda, datang azan asar, kita sholat asar dengan qasar, kita lanjutkan dengan zikir al-masurah dan muhasabah. Kemudian lalu apa yang terjadi? Alhamdulillahirabbil alamin.
para pemirsa jamaah dimanapun berada, sahabat Cahayati, Ya. mereka pun masih segar dan mereka kita persilahkan untuk persiapan mandi. Setelah mandi mereka kita ajak salat maghrib, menunggu salat maghrib, karena salah satu manusia yang didoakan ada 12 golong manusia, isnaini wa asar, adua minal malaikat. Ada 12 golongan manusia yang senantiasa mendapatkan doa dari malaikat. Wa kullu yawm, setiap hari, masya Allah. Siapa salah satunya? Kata Nabi Muhammad, alladzina yajlisuna salat qabla salat. Jadi orang yang duduk di dalam rumah Allah atau orang yang duduk menunggu waktu salat datang. Itulah orang yang didoakan oleh malaikat. Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi para pemirsa sahabat Cahayati dimanapun berada, karena berhubung waktu yang tinggal 15 menit, kita agak cepatkan sedikit ya Bang. Kegiatan kita pada tanggal 12 itu sama dengan tanggal 11. Begitu juga yang ngambil nafarsani sama dengan yang tanggal 13. Nah, disitulah jamaah diuji ketahanan mentalnya, ketahanan sabarnya. Tapi Cahayati selalu mengambil nafar awal. Biar jamaah sisanya itu lebih nyaman dan aman. Kita balik ke hotel transit, jamaah bisa mandi besar, mandi segar. Kemudian jamaah bisa makan nikmat, makan enak, karena kan cateringnya beda ya. Iya beda. Nah, kemudian nasi kebuli. Yang jelas masakan Indonesia. Indonesia. Nah, kemudian apalagi yang terjadi? Alhamdulillahnya jamaah itu bisa menggunakan fasilitas WiFi di hotel. Masya Allah. Nah, WiFi di sana pasti berbeda dengan di sini. Betul. Lebih lancar di sana. Tanggal 12. Jatuh tanggal 12, jamaah sudah melontar. Asarnya kita pulang, zuhur makan, sholat zuhur, dan setelah itu prepare untuk kita bawa jamaah pulang. Jadi tas-tas koper jamaah yang kecil sudah disiapkan oleh tim mutawif. Dan apa yang terjadi? Kita bawa jamaah ke tepi bis, jamaah naik, jamaah istirahat di atas bis. Bisnya bis AC. Kemudian petugas-petugas kita naikkan koper-koper kecil jamaah dan juga naikkan minum, kopi dan segala macam. Kemudian langsung kita menuju ke hotel, dan disitulah pembimbing kembali menumpahkan air mata jamaah sepanjang perjalanan, karena kita melihatkan real. Ini loh para jamaah sahabat Cahayati, lihat mereka haji reguler, jarak mereka jauh, mereka harus mendaki ke atas bukit, mereka harus naik tangga lagi, mereka tidur beralaskan karpet biasa, sementara kita ajak bagaimana jamaah itu bersyukur.